Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa TV Raja dan Radio Raja dimanapun antum berada. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan berusaha mengambil faedah-faedah dari surat Luqman, ya, yang berisi atau syarat dengan faedah-faedah yang penting dalam kehidupan kita, ya. Adapun sebab nuzul, ya, atau surat ini diturunkan di Mekah, ya. Oleh karenanya dia adalah surat Makkiyah, ya. Sebagian ulama mengatakan sebab nuzulnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa Luqman, ya. Ya, akan tapi tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan akan hal ini, cuma disebutkan oleh para ahli tafsir, ya. Namun para ulama sepakat bahwasanya surat Luqman turun di Mekah, jadi dia adalah surat Makkiyah. Hanya ada beberapa ayat yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sekitar 3 ayat atau 2 ayat atau 1 ayat yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat Madaniyah, yaitu turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Baik. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, di awal surat, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini sudah sering kita bahas, ya. Dia adalah huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang terputus-putus sehingga tidak dibaca alam tetapi dibaca alif lam mim, sehingga tidak perlu ditafsirkan karena huruf-huruf tersebut bukan menyusun suatu kata, tapi dibacanya per huruf. Lain halnya kalau dibaca dalam bentuk kata. Kalau dibaca dalam bentuk kata, maka mungkin kita bisa menafsirkan. Tetapi kalau dibaca dalam bentuk huruf, maka tidak perlu ditafsirkan, ya. Dibaca sebagai huruf, bukan sebagai kata, sebagai suku kata, sehingga tidak perlu ditafsirkan. Pendapat yang rajih demikian. Adapun hikmahnya, ya, hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat, turun dengan bahasa kalian, dengan kata-kata kalian, dengan huruf-huruf yang kalian ucapkan, alif, ya, huruf hijaiyah, namun kalian tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Hikmahnya yaitu menunjukkan mukjizat, ya, Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bahkan, ya, dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diantaranya alif lam mim, diantaranya alif, kemudian al-lam, kemudian al-mim, ya. Namun kalian orang Arab tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil hakim, ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka itu memberikan isyarat kepada yang jauh. Kata para ulama tafsir seperti Tarif bin Asyur, tilka isyarat lil ba'id, yaitu kata tunjuk yang jauh, ya. Menunjukkan akan agungnya Al-Quran, menunjukkan akan tingginya kedudukan Al-Quran. Tapi setelah itu ayatul kitabil hakim. Tilka ini isyarat
isyarat kepada inilah ayat-ayat dari Al-Qur'an Al-Hakim. Tilka ini isyarat kepada ayat-ayat berikut ini, ayat-ayat berikut ini dalam surat Luqman. Nanti kita akan bahas siapa Luqman pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tilka ayatul kitabil hakim. Yang ini tadi beberapa ayat ya, 30 sekian ayat kalau tidak salah. Al-kitabil hakim, Alkitab maksudnya Al-Qur'an. Al-hakim maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-hakim ada yang berkata fa'il, maknanya adalah fa'il, yaitu maksudnya al-hakim, ai dzu hikmah, yaitu yang memiliki hikmah. Kaitannya dengan pembahasan tentang surat Luqman yang dikenal dengan Luqmanul Hakim. Ya. Yang kedua, maknanya fa'il, ya, hakim itu wazannya fa'il, maknanya muf'al. Muf'al, ya, artinya zu al-ihkam. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala bahwasanya Al-Qur'an itu ihkam. Ihkam itu maksudnya kokoh. Kokoh dari segi lafalnya, ya kalau bahasa kita ini apa? Kokoh ya, sudah sempurna ya. Sempurna. Banyak dari sisi lafal, lafalnya yang luar biasa, yang menakjubkan, maknanya yang dalam, ya, maknanya yang dalam. Tidak ada kebatilan sama sekali, ya. Tidak ada kebatilan. Kemudian tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Kemudian kandungannya juga muhkam, kandungannya ya tentang ya banyak pelajaran ya tentang akidah, ya akidah, hukum-hukum, adab, ya kemudian apa namanya kisah-kisah dan lain-lain dan lain-lain. Ini maksudnya tilka ayatul kitabil hakim. Ada dua pendapat. Adapun yang pendapat pertama mengatakan Al-Hakim maksudnya Al-Hakim yaitu Al-Hikmah yang memiliki hikmah, bahwasanya ayat-ayat dalam surat Luqman ini mengandung pelajaran-pelajaran yang banyak. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan sebagai petunjuk. Ini i'rabnya adalah hal, dua-duanya adalah hal. Ya, i'rabnya adalah hal. Yaitu maksudnya apa? Sebagai petunjuk dan rahmat. Ya, artinya barang siapa yang memperhatikan ayat-ayat ini, maka dia akan dapat petunjuk. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memperhatikan ayat-ayat ini, maka dia sebab untuk meraih rahmat Allah di dunia dan meraih rahmat Allah di akhirat kelak masuk surga. Tapi siapa yang bisa mengambil Al-Qur'an surat Luqman ini sebagai petunjuk dan rahmat adalah al-muhsinin. Al-muhsinin. Siapakah al-muhsinin? Maka dua maknanya. Al-muhsinin maksudnya yang telah mencapai derajat ihsan. Yang telah mencapai derajat ihsan. Apa derajat ihsan sudah sering kita bahas dalam masalah iman, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ketika kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, melihat keagungan Allah, seakan-akan keagungan Allah hadir di hadapanmu. Fa illam takun tarahu, dan kau tidak bisa melihatnya, tentunya fa innahu yarak. Sungguhnya Allah melihat engkau. Yaitu dia beribadah kepada Allah dalam penuh muraqabah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Maha melihat dia. Dan ini dia lakukan dalam segala ibadahnya, dalam salatnya, dalam zikirnya, dalam bermuamalah dengan keluarganya. Dia merasa Allah sedang mengawasi dia. Apa yang dia lakukan terhadap istrinya, terhadap anaknya, tatkala sedang bermuamalah terhadap bosnya, terhadap pegawainya, terhadap pembantunya, dia tahu Allah sedang mengawasi dia. Berarti dia telah mencapai derajat ihsan. Dia bisa menghadirkan ihsan dalam setiap kegiatannya. Apalagi dalam ibadahnya, dalam salatnya, kemudian dalam zakatnya, ya. Maka dia telah mencapai derajat ihsan. Pendapat yang kedua, maksud ihsan di sini adalah orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, yaitu orang-orang yang melakukan amal-amal saleh. Ya. Oleh karenanya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang-orang al-muhsin tersebut, ya ini orang-orang yang melakukan ya
amal-amal ini. Inilah amal-amal muhsinin. Muhsinin. Dan ini hanya sekedar contoh amal-amal yang besar. Contoh amal-amal yang agung. Ya. Yuqimunas salat berkaitan dengan ibadah badan. Kemudian yu'tunaz zakat, ibadah harta. Kemudian hum bil akhirati hum yuqinun berkaitan dengan akidah, keimanan. Ya, ini tentunya jika mereka perhatian dengan salat, maka ibadah-ibadah badan yang lain mereka lebih perhatikan. Kalau mereka bayar zakat, insyaallah ibadah badan juga mereka perhatikan. Kalau mereka beriman dengan hari akhirat, maka mereka akan beriman dengan yang lainnya tentang masalah-masalah keimanan. Ini Allah contohkan tentang siapa al-muhsinin ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah itu Allah berfirman ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah ya. Mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Petunjuk di atas petunjuk. Petunjuk dari Rabb mereka ya. Dan mereka itulah seakan-akan Allah membatasi mereka itulah, tidak yang lainnya. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, yang beruntung. Yang beruntung maksudnya ya mendapat rahmat Allah di surga. Mendapat rahmat Allah di surga. Rahmat Allah dengan masuk surga. Baik. Tolong dihapus ya. Baik, ayat berikutnya pada ayat ke-6 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashirhu bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka berilah kabar gembira dia dengan azab yang pedih ya. Kita bahas ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa." Ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Baik, kita ayat ke-6 dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Untuk menyesatkan
manusia dari jalan Allah. Wa yattakhidha bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wa yattakhidha huzwa, dan menjadikannya sebagai olok-olokan. Sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka lah ya, atau bagi mereka lah azab yang menghinakan. Yang menghinakan. Baik. Di sini pertama yang kita bahas dulu lahwal hadis ya. Apa yang maksud dengan lahwal hadis ya? Ada secara umum ada dua pendapat ya, ada khilaf ya. Yang pertama umum ya. Mencakup semua perkataan yang memalingkan dari jalan Allah. Yang kedua, sebagian ulama menafsirkan dengan perkataan tertentu. Apa perkataan tertentu tersebut? Datang dalam riwayat-riwayat, ada beberapa. Yang pertama adalah al-ghina, ya, nyanyian. Ini pendapat mayoritas salaf ya. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Bahkan beliau bersumpah ketika menafsirkan wallahi innahu ghina. Wallahi 3 kali. Demi Allah yang dimaksud dengan perkataan saya adalah nyanyian. Kemudian di antaranya Ibnu Abbas. Kalau sudah 2 ahli tafsir sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, maka yang lainnya ngikut. Maka kita dapati Mujahid bin Jabr, kemudian Ikrimah, kemudian atau Al-Khurasani, murid-murid mereka ya, Ibrahim An-Nakhai, muridnya Ibnu Mas'ud, semuanya hampir seluruh salaf, Hasan Al-Basri, hampir seluruh salaf ya. Ini perkataan hampir seluruh salaf ya. Hampir mayoritas salaf. Atau mayoritas salaf. Terutama sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya ini adalah syirik. Ini sebagian salaf menafsirkan dengan syirik. Perkataan sia-sia yang memalingkan orang dari jalan Allah adalah kesyirikan. Yang ketiga disebutkan maknanya adalah perbuatan An-Nadhr bin Harith, salah seorang tokoh Quraisy yang dia An-Nadhr bin Harith ini membeli buku-buku, dia membeli buku-buku tentang cerita-cerita orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Seperti cerita tentang Romawi, tentang kaisar-kaisar, kemudian tentang raja-raja Persia. Dia beli dengan harga yang mahal cerita tokoh-tokoh Yunani, kemudian dia bawa ke Mekah. Nanti kalau ada orang mau dengar ceramah Nabi, dia bilang, "Jangan, itu Muhammad paling cerita apa? Samud, Ad. Sudah, sini saya cerita banyak. Cerita saya ada tentang kaisar ini, tentang Kisra, tentang raja-raja Persia, raja-raja Romawi." Sehingga dia membeli buku-buku ini, dia buat cerita-cerita untuk memalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara tafsiran juga yang mirip dengan al-ghina adalah perbuatan sebagian orang musyrik, saya lupa siapa ya. Dia membeli, ada yang mengatakan Nadhr bin Harith, ada yang mengatakan yang lainnya, itu membeli budak-budak wanita para penyanyi. Sehingga ketika ada orang-orang ingin mendengarkan Al-Quran, dia panggil, "Sudah, sini aja. Ini saya beli budak-budak, mereka nyanyi, kalian menikmati nyanyian." Apa Quran? Tidak ada. Qurannya Muhammad tidak ada maknanya ya. Tapi ini secara umum, dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, setelah beliau menyampaikan riwayat-riwayat salaf tentang makna-makna ini, maka beliau mengatakan seluruhnya
Tidak bisa kita merojikan salah satu daripada yang lainnya. Lahwal hadis ini bersifat umum. Ini bersifat umum ya. Kata beliau lahwal hadis, perkataan sia-sia di sini adalah umum ya. Sehingga mencakup seluruh tafsir. Ini tafsiran namanya ikhtilaf tanawu. Ya, khilaf cuma sekedar permisalan tetapi semuanya mencakup dalam lahwal hadis. Dan ini pendapat yang benar, pendapat yang benar ya. Dan semua ini menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, baik nyanyian, baik kesyirikan, baik perbuatan cerita-cerita yang tidak bermanfaat untuk malingkan dari Al-Qur'an atau manggil para biduan-biduan budak wanita sehingga orang-orang tidak dengar Al-Qur'an. Tambah ilmu wa yattakhidhaha huzwa ya. Kemudian mereka menjadikan sebagai olok-olokan, ulaika lahum adzabun muhin. Oleh karenanya kata para ulama, di sini Allah menggunakan kata ulaika, mereka, yang artinya apa? Mereka. Seakan-akan mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya. Padahal sebelumnya Allah mengatakan di antara manusia, ya. Di antara manusia kesannya satu orang, dua orang, sebagian. Tapi ketika Allah bicara tentang hukum, ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka adab yang menghinakan. Kesebagian ulama Allah menggunakan ulaika itu jamak plural sehingga mencakup seluruhnya ini. Dan ini pendapat kuat, pendapat Ibnu Jarir at-Tabari. Baik. Dari sini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas tentang masalah al-ghina, nyanyian, apa hukumnya? Ya. Maka para ulama membahas beda antara gina dengan, saya ingin sampaikan dalam hal ini, beda antara al-gina, nyanyian dengan musik ya. Jadi sebagian orang salah paham, mereka mengkiaskan al-ghina dengan musik atau dengan syair sehingga tercampur rancu, sehingga dia tidak bisa bedakan mana syair, mana nyanyian, mana musik, padahal tiga hal yang berbeda ya. Maka kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Hukum musik, nyanyian dan syair. Ini tiga hal yang berbeda ya. Baik. Adapun musik, maka ijma ulama hukumnya haram. Sepakat, ijma, semua mazhab hukumnya haram. Kecuali sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang mengatakan hukumnya tidak haram. Kenapa? Karena dia mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari yang dibantah oleh para ulama, ya. Sampai ada sebagian ulama yang begitu keras seperti Al-Alusi dalam tafsirnya, dia mengatakan Ibnu Hazm dhal mudhil, sesat dan menyesatkan. Tapi kita tidak setuju dengan ibaratnya Al-Alusi dalam tafsirnya dalam Ruhul Ma'ani, tapi yang benar bahwasanya Ibnu Hazm keliru dalam hal ini karena dia menyelisih para ahli hadis yang mensahihkan hadis dalam Sahih Bukhari. La yakunanna aqwamun min ummati yastalna hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Akan datang dari kaumku, dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan al-hirra wal harira, mengharamkan zina dan kain sutra bagi laki, wal khamra dan khamr wal ma'azib dan alat-alat musik. Oleh karenanya hukumnya sepakat. Bahkan di antara perkataan yang kencang dari ulama Syafi'i paling kencang masalah ini ya. Semuanya mengharamkan musik ya. Saya bacakan di antara perkataan yang kencang dari Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Dia berkata bahwasanya ingin menegaskan bahwasanya tidak ada khilaf dalam masalah ini ya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami masukkannya dalam dosa besar dalam Az-Zawajir ya. Kemudian beliau berkata, setelah beliau menyebutkan wal autar wal ma'azi katumbur wal ut was sanj dzil autar wal ribab wal jank wal kamanjah was sintir wal dirij dan yang lainnya, beliau mengatakan senar-senar dan alat musik seperti kecapi, gitar, rebab ya, kemudian semacam gitar, kamanj alat musik milik kayu berbentuk busur dengan 4 senar, sintir semacam pokoknya alat musik. Setelah beliau sebutkan, setelah itu beliau berkata wa ghairi dzalika minal ayatil masyhura inda ahli lahwi. Ya, ayat-ayat yang terkenal di tukang orang-orang melakukan kelalaian ya, orang-orang bodoh, wasafaha wal fusuk, dan orang melakukan kefasikan. Wa hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Ini semua adalah haram tanpa ada khilaf. Wa man haka fihi khilafan, barang siapa yang mengatakan ada khilaf dalam masalah ini, faqad ghalit, maka dia telah ghalata, dia telah salah, au ghalaba alaihi hawahu, atau dia telah dikuasai, didominasi oleh hawa nafsunya, hatta asammahu a'mahu, sampai membuat dia
tuli dan buta, wa mana'ahu hudahu, sehingga dan mencegah dia daripada petunjuknya, wa zalla bihi an sunani taqwahu, dan dia tergelincir dari kebiasaan ketakwaannya. Jadi tidak, yang mengatakan khilaf itu ngawur ya. Dan ini jelas bahwasanya sepakat ya, sepakat hukumnya haram. Yang dibolehkan cuma apa? Yang dibolehkan hanya duf ya, rebana, duf ya, pada acara-acara apa namanya, walimah dan semisalnya, Eid dan semisalnya, ini dibolehkan. Baik. Kita, oleh karena Imam Syafi'i juga mengatakan hukumnya haram, semuanya haram. Ini ijma'. Apalagi ulama Syafi'i. Makanya saya katakan, datangkan satu ulama Syafi'i yang mengatakan musik halal. Datangkan satu ulama Syafi'i. Semuanya mengharamkan. Bahkan menganggap sebagian menganggap adalah sebagai dosa besar. Ada khilaf dosa besar, dosa kecil. Tapi intinya semua ulama mengharamkan. Sampai Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan demikian. Ulama besar mazhab Syafi'i yang mengatakan ada khilaf dalam masalah ini, sungguhnya apa? Waqad ghalit, dia telah salah, atau ghalaba alaihi hawahu, hawa nafsunya mendominasi dia, hatta asammahu a'mahu, sampai membuat dia tuli dan membuat dia buta ya. Baik. Musik hukumnya haram ya. Kemudian yang kedua ya, kita bicara tentang syair-syair. Syair-syair ya. Seperti al-huda ya. Kemudian ghina'ur rukban ya. Ini seperti disebut oleh para ulama seperti syair-syair ya. Kemudian lantunan ya, para apa namanya, penunggang yang apa, yang menaiki tunggangan ya, para apa, penaik tunggangan ya, lagi safar misalnya untuk menghilangkan keletihan ya. Kemudian al-huda ya, ya untuk apa, untuk menyemangati onta. Maka ini sepakat hukumnya boleh, kata Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, sepakat hukumnya boleh. Hukumnya boleh ya. Sepakat hukumnya boleh. Syair ya, hanya bukan yang kemudian ada iramanya panjang, pendek ya dan lainnya ya, ini tentu beda halnya. Ya, saya bacakan lagi ya perkataan Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala agar kita bisa jelas dalam masalah ini ya. Wa hadzal bab minal ghina, ini sebagian dari bentuk nyanyian ya. Qad ajazal ulama, dibolehkan oleh para ulama. Waradul athar anis salaf bi ijazah, dan telah datang asar-asar dari salaf membolehkannya. Wa huwa yusamma ghina ar-rukban, yaitu nyanyian orang yang sedang dalam perjalanan ya. Wa ghina'un nasab wal huda, dan juga nyanyian nasab, yaitu seperti apa yang menghilangkan keletihan mungkin. Al huda yaitu nyanyian atau lantunan yang untuk mempercepat onta-onta ketika mereka naik onta. Hadhil aujuh minal ghina la khilafa fi jawaziha bainal ulama. Ini tidak ada khilaf dari para ulama tentang kebolehannya. Fa hadza mimma la a'lamu fihi khilaf. Kemudian beliau berkata, hal ini aku tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini bainal ulama. Idza kana syi'ru saliman minal fuhsyi wal khana ya. Jika syairnya selamat dari perkataan-perkataan yang buruk ya. Wa ammal ghina alladhi karihahul ulama, adapun ghina, nyanyian yang dibenci oleh para ulama, fa hadzal ghina bi taqti'i hurufil hija, dengan motong-motong huruf-huruf hijaiyah, wa ifsadi waznil syi'r, dan merusak aturan timbangan syair, wa tamtid, dengan manjang-manjangkan, talaban lillahwi wa tarabi khurujan an madhahibil arab, dalam rangka mencari kesenangan dan terlena ya, melayang. Dan ini bentuk dari keluar dari tradisi orang-orang Arab. Jadi kita dua hal, yang satu haram, yang sepakat haram, yang satu hukumnya sepakat boleh. Yang ketiga ini yang disebut dengan al-ghina, yang sedang dibahas oleh para ulama, al-ghina. Ini bukan ini dan bukan ini. Ini ada musiknya, ini enggak ada musiknya, tapi kalau ini tadi disebutkan oleh Ibn Abdul Bar, yaitu dengan manjang-manjang, dengan naik turun dan segalanya. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ya, ini antum bisa baca dalam misalnya dalam tafsir Al-Qurtubi, kemudian juga Al-Alusi juga memperinci. Al-Alusi bahkan memperinci beda antara menyanyi dengan hukum mendengar, dia perinci lagi. Tapi intinya
kita bicara tentang al-ghina, nyanyian, ya. Hukumnya bagaimana? Maka ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ada yang mengatakan makruh, ya. Makruh. Ya. Ada yang mengatakan ya boleh, ya, kalau sesekali, sedikit-sedikit, ya. Sekali. Kalau kita sekarang boleh kita katakan ini maksudnya al-ghina, sekarang maksudnya nasyid-nasyid zaman sekarang. Persis seperti yang dikatakan oleh seperti Ibn Abdul Bar, ya. Nasyid-nasyid demikian, ada lantunannya, naiknya, turunnya, ada refnya, ada muqaddimahnya, ya seperti nyanyian-nyanyian. Bagaimana hukumnya? Dia mengatakan haram secara mutlak. Yang mengatakan haram, dia punya dalil, dia mengatakan inilah perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika dia bilang lahwal hadis, maka Ibnu Mas'ud mengatakan wallahi innahul ghina, wallahi innahul ghina, wallahi innahul ghina. Demi Allah yang dimaksud lahwal hadis dalam surat Luqman ayat 6 adalah ghina, adalah nyanyian. Ya. Imam Syafi'i dia mengatakan makruh, tidak sampai haram, ya. Kalau banyak, ya. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Qurtubi, ya. Boleh kalau sesekali. Bukan sebagai profesi penyanyi. Bukan sebagai profesi, ya, penyanyi. Adapun Imam Syafi'i mengatakan dan semuanya berpendapat, adapun jika profesi penyanyi, ingat ini penyanyian tanpa musik, ya. Musik haram jelas. Fasik. Melakukan alat musik fasik. Dosa terus-terusan. Khilaf, dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan ya fasik. Adapun jika profesi penyanyi, ya, maka menurut Imam Syafi'i syahadahnya, persaksiannya ditolak. Ditolak. Ini juga dipilih oleh banyak ulama, ya. Tapi saya bacakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Um, ya, dalam kitabnya Al-Um, ya, 629. Beliau berkata, "Fir rajul yughanni fayattakhidhul ghina sina'atahu," tentang hukum seorang laki yang menyanyi dan menjadikan nyanyian sebagai pekerjaannya. Demikian juga seorang wanita, wal mar'ah. Kata beliau, la tajuzu syahadatu wahidin minhuma. Tidak boleh persaksian salah seorang dari keduanya, laki-laki dan perempuan yang profesinya sebagai penyanyi. Wa dzalika annahu minal lahwil makruh, karena ini adalah lahu, perkataan sia-sia yang makruh. Alladzi yushbihul batil. Imam Syafi'i mengatakan hukum asalnya makruh. Dia tidak mengharamkan ghina. Ya, tapi dia mengatakan ghina itu makruh, nyanyian makruh. Ingat, ya, bukan syair, ya, bukan alat musik. Kalau musik haram. Imam Syafi'i punya pembahasan tentang alat musik dalam tempat yang lain. Yang dia mengatakan alat musik kalau sama seperti khamar, sama seperti hukumnya haram seperti khamar, sama seperti makan daging babi, hukumnya haram. Ya. Adapun kalau ini berkaitan dengan nyanyian yang biasa, yang bukan syair-syair dan juga tidak mengandung kata-kata porno misalnya. Kalau kata porno semua sepakat haram. Mau syair porno juga haram, ya, semuanya. Atau yang menimbulkan syahwat semuanya haram, atau isinya kesyirikan. Ini kita bicara tentang ghina, nyanyian yang tidak berisi, yang kontennya tidak jadi masalah. Mungkin kontennya Islami, mungkin. Beliau berkata, la tajuzu syahadat wahidin minhuma, tidak boleh persaksian salah seorang dari keduanya. Wa dzalika annahu minal lahwil makruh, karena nyanyian merupakan dari perbuatan sia-sia yang dibenci. Alladzi yushbihul batil, yang mirip dengan kebatilan. Wa anna man sana'a hadza kana mansuban ila safah. Yang siapa melakukan hal ini maka dinisbahkan kepada kebodohan. Wa suqatatil muru'ah, dan terjatuh muru'ahnya, harga dirinya. Wa man radiya bihadza li nafsihi kana mustakhiffan wa illam yakun muharraman bayyinat tahrim, ya. Dan barang siapa yang ridha dengan hal ini, dia jadikan nyanyian sebagai pekerjaannya, maka dia telah bodoh meskipun keharamannya tidak jelas-jelas haram, ya. Kemudian beliau katakan di akhir, fa amma istima'ul hida atau al-huda, adapun mendengar al-hida,
tadi nyanyian yang lantunan syair yang dibacakan untuk untuk menyemangati onta ketika berjalan, wa nasyidil a'rab, kemudian nasyid-nasyid syair-syairnya orang-orang Arab Badui, fala ba'sa bihi qalla au kathur. Ya, sedikit atau banyak tidak jadi masalah. Wa kadzalika istima'u syair, demikian juga mendengarkan syair. Jadi Imam Syafi'i membedakan. Subhanallah, dalam kitab Imam Syafi'i membedakan 3 perkara. Musik beliau mengatakan haram, syair beliau mengatakan tidak jadi masalah, banyak atau sedikit enggak jadi masalah, perkara yang mubah. Ghina beliau mengatakan makruh, tidak sampai haram, tapi belum makruh. Dan ini khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram secara mutlak. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan banyak dari salaf, karena Allah cela dalam ayat ini dengan Allah sebut lahwal hadis. Taib. Liyudhil an sabilillah bighairi ilminya. Dengan sebab-sebab ini maka orang terlalaikan dari jalan Allah. Dan benar, kita bicara soal al-ghina. Nyanyian. Ya akhi, orang nyanyian enggak usah pakai musik, bikin orang lalai. Kalau kebanyakan bikin orang lalai. Apalagi pakai musik ya. Orang bisa goyang, bisa ini, kemudian ya banyak sekali akibat buruk dari gara-gara orang senang bermusik-musik dan bernyanyi-nyanyi, ya. Maka Allah ancam ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka adab yang pedih. Ya, kita mungkin bisa bawakan kepada perbuatan orang kafir seperti Nadhr bin Harith yang mencela Al-Qur'an, mengejek Al-Qur'an, membeli buku-buku untuk malingkan dari Al-Qur'an, atau membeli budak-budak wanita di Mekah agar orang tidak mendengar Al-Qur'an tapi mendengar nyanyian budak-budak wanita, ya, para penyanyi-penyanyi di sana, ya. Tapi meskipun mungkin ayat ini ada yang mengatakan, Ustaz, ayat ini kan turun pada orang kafir. Iya, meskipun ayat ini turun kepada orang kafir sebab nuzulnya, tetapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Yang jadi ibrah adalah keumuman lafal, bukan dari khusus sebab. Ya, intinya barang siapa yang meniru perbuatan mereka dapat bagian dari keharaman. Mungkin hukumnya berbeda, tetapi sama-sama terjerumus dalam keharaman karena meniru-niru akhlak mereka yang buruk. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para salaf menafsirkan lahwal hadis dengan al-ghina, nyanyian. Wallahu alam bisawab. Tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim." Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Ini tak ada sumbatan, dia enggak bisa mengambil hidayah daripada ayat-ayat tersebut, ya. Sombong, berpaling. Walla mustakbiran, yaitu a'radha mutakabbiran. Sombong, berpaling, tidak mau dengar. Ka'alam yasma'a, seakan-akan dia tidak mendengar, padahal dia dengar. Kata Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim, ya. Ada sesuatu yang berat, dia mendengar tu enggak kuat mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dibuat tuli. Fabashshirhu bi'adzabin alim, yaitu berilah kabar gembira kepadanya, yaitu sekedar ejekan. Fabashshirhu, berilah kabar gembira kepadanya bi'adzabin alim, yaitu dengan azab yang menyakitkan, dengan azab yang menyakitkan. Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir atau orang-orang yang lalai, Allah menyebut orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim, ya. Ya, huwal azizul hakim. Taib. Setelah Allah menyebut tentang orang-orang lalai, ya, setelah menyebutkan orang-orang lalai dan apa akibatnya di akhirat, maka Allah menyebutkan yang sebaliknya, dan itulah metode Al-Quran, menyebutkan golongan sebaliknya, yaitu orang-orang beriman. Orang-orang beriman.
Dan inilah metode Al-Quran, seorang tinggal pilih, mau pilih kelompok pertama sudah dijelaskan. Mau pilih kelompok kedua ada. Bagaimana sikap mereka? Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Beramal soleh, beramal soleh. Ya, ini sering saya sampaikan. Kenapa disebutkan amal soleh? Agar orang tahu bahwasanya bukti dari keimanan adalah amal soleh. Amal soleh disebutkan secara khusus, meskipun amal soleh bagian dari iman, tetapi dzikrul khas ba'dal am disebutkan secara khusus untuk menjelaskan bahwasanya kalau beriman mana buktinya? Buktinya adalah amal saleh, ya. Kata Allah, lahum, bagi mereka. Bagi mereka jannatun na'im, ya. Surga-surga yang penuh kenikmatan. Al-Alusi rahimahullahu taala ketika dia membahas ini, dia mengatakan, kenapa Allah tidak mengatakan lahum naimul jannat? Bagi mereka nikmat-nikmat surga. Kenapa Allah tidak mengatakan bagi mereka nikmat-nikmat surga, tapi Allah mengatakan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena kalau dibilang bagi mereka nikmat-nikmat surga, seakan-akan surga bukan milik mereka, cuma mereka dikasih nikmat. Atau seakan-akan selain ada nikmat di surga ada yang bukan nikmat. Saya ulangi, kenapa Allah tidak mengatakan jannah, naimul jannah? Allah tidak mengatakan naimul jannat. Ya. Kenapa tidak mengatakan demikian? Ya. Karena ya, bisa dipahami, bisa disalahpahami. Pahami? Seakan-akan surga bukan milik mereka. Bukan milik mereka, hanya nikmatnya saja. Atau dipahami di surga ada hal selain nikmat. Oleh karenanya kalau kita renungkan ungkapan-ungkapan Allah luar biasa. Padahal kita tahu di surga semuanya adalah kenikmatan. Kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kalau kau di surga lihat dimanapun semuanya isinya kenikmatan. Lihat ke sana, ke sini, ke samping, ke atas, ke bawah, semuanya isinya kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa'adallahi haqqa, janji Allah pasti Allah buktikan. Wa huwal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijak. Ini semua mudah bagi Allah. Allah maha perkasa untuk membalas orang-orang yang berbuat maksiat, dan Allah mampu untuk membalas kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Masih 4 menit lagi, apa mau lanjut atau tanya jawab nih? Tanya jawab ya. Oke, silakan tanya jawab, lebih bagus ya. Kita manfaatkan waktu. Saya serahkan kembali kepada ikhwan-ikhwan di studio Roja. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-65543 dan pesan singkat di 081-989-6543. Silakan, kami akan angkat di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Bapak Jisin di Kerinci. Silakan Bapak, di Kerinci. Mau tanya tentang masalah keimanan nih, Ustaz. Baik. Bagaimana seseorang yang tidak melakukan amal soleh, apakah tidak dikatakan sebagai orang yang beriman? Dan saya pernah mengalami dan menyaksikan orang tersebut mengatakan saya ini tidak beriman, jadi tidak wajib berpuasa. Karena yang diseru untuk berpuasa itu orang yang beriman, sedangkan orang tersebut orang Islam. Tak? Bagaimana itu konsekuensinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri atas 3 poin, yaitu al-qaulu bil lisan, perkataan dengan lisan, kemudian al-i'tiqad bil jinan, keyakinan dalam hati, kemudian al-amal bil arkan, kemudian beramal dengan anggota tubuh. Itulah bagian-bagian daripada keimanan, ya. Maka keimanan dengan hati, keimanan dengan lisan, keimanan dengan amal anggota tubuh, ya. Oleh karena di antara bukti keimanan adalah seorang memproyeksikan imannya dalam
amal dia sehari-hari ya. Makanya misalnya Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukran, wahai keluarga Daud beramallah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan ya. Maka kalau orang beriman namun dia tidak beramal, maka imannya sangat berkurang dan bisa jadi dia sampai pada derajat kufur jika dia meninggalkan amal-amal tertentu yang merupakan syarat keimanan. Kalau ditinggalkan bisa keluar dari Islam ya. Tergantung amal apa yang dia tinggalkan ya. Tergantung amal apa yang dia tinggalkan. Adapun perkataan seorang bahwasanya yang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kata dia saya belum beriman ya. Kita katakan kalau kata iman disebutkan secara tersendiri maka iman adalah Islam, Islam adalah iman ya. Iman adalah Islam, Islam adalah iman ya. Dan ini mencakup semua orang Islam. Baik yang kewajiban berpuasa mencakup seluruh orang Islam, baik yang imannya tinggi maupun imannya sangat rendah maupun imannya hampir hilang ya. Selama dia masih ada Islamnya, belum batal keimanannya, masih belum batal syahadahnya, maka dia masih terkena dalam perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu maksudnya mencakup orang-orang Islam. Karena kita tahu bahwasanya kata iman dan Islam ini jika disebutkan secara bersendirian ya maka dia mencakup makna yang lain. Jika disebutkan bareng baru kemudian masing-masing memiliki makna tersendiri. Jadi dia salah paham. Jadi semua orang yang masih muslim, belum non muslim, belum kafir, maka terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Tolong nasihati orang tersebut ya agar dengan dia melaksanakan ibadah puasa maka tingkat keimanannya semakin bertambah, semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia meninggalkan dengan alasan seiman saya belum cukup, sama seperti seorang kemudian dia mau hajian dia mengatakan saya iman saya belum sampai, saya tidak mau haji nanti dulu. Ini tidak benar. Kamu kalau sudah punya harta, kamu orang muslim wajib untuk berhaji. Bagaimanapun kondisimu wajib untuk berhaji. Mungkin demikian saja para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada karena waktu yang membatasi kita. InsyaAllah kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan berikutnya dalam tafsir surat Luqman yang kedua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.